Mira Ismiamani dalam acara Cucu Kecil Sejarah, cuap-cuap kecil seputar sejarah. Jadi di sini aku bakal sedikit ngebahas tentang gimana sih kedudukan wanita pada masa Cina kuno. Apa benar pada masa Cina kuno itu wanita sangat dikekang oleh sistem patriarki dan harus tunduk kepada kaum pria? Kita tidak tahu, makanya kita akan bahas. Perlu diketahui nih teman-teman bahwa pada masa Cina kuno ini kehidupan wanita itu benar-benar kayak sulit banget gitu loh buat dijalani. Ya gimana nggak sulit sih, orang ketimpangan gendernya aja masih sangat kuat ya. Itu kayak, kamu tidak boleh bekerja, kamu harus di dapur saja. Seperti itu. Bahwa dalam buku Sangkar Parang Gender karya Irwan Abdullah disebutkan bahwa perempuan ini memiliki sifat seperti alam atau nature yang harus ditundukkan agar lebih berbudaya atau culture gitu. Nah, konsep ini juga sama seperti konsep yin dan yang dianut oleh ajaran Taoisme dan juga Konfusianisme. Lalu, apa sih konsep yin dan yang ini? Nah, konsep yin dan yang ini tidak bisa dipisahkan keduanya, alias mereka ini saling berhubungan. Yin ini artinya adalah unsur negatif. Unsur negatif ini seperti air, dingin, basah, dan juga seperti bumi. Ya, mungkin yin ini bisa disebut sebagai perempuan. Sedangkan yang di sini maksudnya adalah positif. Positif di sini adalah seperti api, kering, panas, dan ya bisa disebut yang ini adalah laki-laki. Disebutkan bahwa di sini bumi adalah sifatnya yin, sedangkan langit adalah sifatnya yang. Yang sifatnya memberi dan juga memperbanyak, sedangkan yin sifatnya adalah menerima dan menyimpan. Lalu yang ini bergerak terus, sedangkan yin hanya diam saja. Hal tersebutlah yang menyeratkan bahwa yin dan yang ini adalah seperti kehidupan laki-laki dan perempuan di muka bumi pada masa Cina kuno. Jadi, perempuan itu ibarat yin yang sifatnya harus lemah, lembut, menurut, dan dia harus mengalah terus. Sedangkan laki-laki ini sifatnya harus yang. Nah, maksudnya yang di sini laki-laki itu harus kuat layaknya langit. Hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki ini harus berperan lebih penting daripada perempuan. Contoh nyata penerapan konsep yin dan yang diterapkan pada sistem pendidikan pada masa Cina kuno. Pada saat itu, pendidikan hanya dikhususkan untuk laki-laki saja, karena setelah lulus dari pendidikan, nantinya laki-laki itu akan ditempatkan sebagai pegawai tinggi kaisar. Untuk mendapatkan kesempatan menjadi pegawai tinggi kaisar, para laki-laki ini banyak yang harus menempuh pendidikan sekolah, sampai ada yang menyewa guru les private. Sedangkan pendidikan untuk perempuan pada masa Cina kuno itu hanya dikhususkan untuk mempelajari karakter dasar bahasa Cina, berlatih menjadi wanita anggun, dan dilatih untuk berumah tangga. Untuk anak perempuan nantinya akan diberi pelajaran bermain alat musik atau seperti sinar atau gitar. Ada pula anak perempuan nantinya diberi keterampilan untuk mengurus rumah tangga serta bagaimana cara menghibur suami. Dipikir-pikir malah kepikiran. Dipikir-pikir jadi perempuan di masa Cina kuno itu bukanlah hal yang mudah ya friend. Kayak kita mau belajar aja dibatasin, mau kerja dibatasin. Benar-benar semuanya itu dikekang oleh laki-laki. Beruntunglah para wanita yang hidup di masa kini. Kita sekarang bisa menikmati rasanya mengenyam pendidikan dan juga rasanya bekerja. Nah, cuman itu dulu deh yang bisa aku bahas hari ini. Karena tugas ini udah mepet deadline dan aku harus pergi ke kampus juga hari ini. Yaudah, sampai ketemu di Cucu Kecil Sejarah sesi berikutnya. Cuap-cuap kecil seputar sejarah. Dadah!